Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal responsi yang pekan 11 terkait fluida dinamis. Nah, jadi ini ada 4 soal terkait fluida dinamis. Untuk soal untuk soal hukum Bernoulli atau maaf, untuk soal fluida dinamis sebenarnya intinya itu hukum Bernoulli ya. Jadi hampir semua atau ya bisa dibilang soal fluida dinamis itu semuanya akan pakai hukum Bernoulli. Lalu tambahannya itu biasanya kontinuitas debit ya. Jadi dengan dua eh, samaan itu hampir semua soal fluida dinamis bisa dikerjakan ya. Tapi jangan lupa konsep-konsep di fluida statis karena terkadang juga dipakai. Oke, kita lihat dari nomor satu. Nomor satu ini tangki bocor, tapi mungkin masih jarang yang hitung waktu ya. Biasanya kan menghitung kecepatan, kemudian jarak horizontal dan sebagainya. Agak jarang yang menghitung waktu, jadi di sini kita coba hitung waktunya. Nah, kan ada satu tangki kapasitas 400 liter, kemudian diameternya diberikan itu. Nah, diletakkan di atas penyangga sehingga permukaan bawah ini tangki berada pada ketinggian 1 meter dari permukaan tanah. Nah, awalnya airnya penuh, kemudian ada lubang di dasar tangki sehingga bocor keluar. Bocornya ini horizontal. Kemudian dari sini kita bisa hitung yang pertama nanti kecepatan awal, air yang keluar, debit awal, ketinggian, dan waktu hingga seluruh air habis. Nah, kita sekarang gambarkan tangkinya ya, biar nggak bingung. Jadi kan kalau kita gambar tangkinya, ini permukaan tanah. Kemudian katakan ini penyangga. Kemudian ini tangkinya ya. Sebenarnya untuk ketinggian dari permukaan tanah di soal ini nggak kepakai ya. Itu untuk pengecal aja. Jadi ini ada lubang, airnya penuh ya misalkan. Lalu nanti dari lubang ini airnya kan akan bocor ya. Bocor horizontal seperti ini. Jadi sekarang ini ketinggiannya kita kasih HT gini, tapi nggak kepakai. Nah, yang kepakai itu sebenarnya nanti diameter eh, yang ada di sini. Kemudian ini ketinggian awal kita kan bisa hitung ya. Dari volumenya diketahui, volume air, kemudian diameternya diketahui. Jadi kan kita bisa hitung ketinggian awal air yang di sini. Katakan ketinggian awalnya H besar. Tapi yang kita tinjau nanti untuk bagian C dan D itu kita akan perlu ketinggian permukaan air di sebarang waktu ya. Katakan Y. Tapi itu untuk nanti ya. Sekarang untuk yang bagian A. Nah, kita bisa tinjau dua titik. Jadi kalau hukum Bernoulli itu harus ada dua titik yang jelas ya. Dan dua titik itu harus aliran fluida yang sama. Artinya kita bisa tinjau titik A misalkan, kemudian titik B. Titik A itu ada di permukaan air ya, yang ada di atas ini. Kemudian titik B itu di lubangnya. Kemudian ya ini alirannya. Nah, di sini kan tentu saja di sini ada kecepatan, ya. Ada kecepatan VB. Di sini juga misalkan ada kecepatan VA. Nah, untuk hukum Bernoulli ini mirip energi potensial, jadi kita harus buat acuan eh, ketinggian ya. Bebas. Misalkan yang mudah ya acuan ketinggiannya kan ada di sini. Nah, ini acuan ketinggian.
Jadi jangan lupa kalau pakai Bernoulli, kalau ketinggiannya beda harus ada acuan ketinggian. Nanti kalau di atas ketinggian ini positif ya, ROGH-nya. Kalau di bawah jadi negatif. Itu mirip energi potensial. Ini acuannya. Nah, sekarang kita pakai hukum Bernoulli bahwa PA ditambah setengah rho PA kuadrat ditambah rho GHA sama dengan PB ditambah setengah rho kalikan PB kuadrat, lebih besar ya. Ini kemudian nahi rho G HB. Nah, sekarang kita lihat bahwa AB itu kan P-nya sama-sama tekanan atmosfer. Jadi PA sama dengan PB sama dengan tekanan atmosfer ya. Karena tidak ada apa ya? Gasnya kan tetap sama ya, sama-sama udara. Tapi itu catatan ya, sebenarnya ini tuh berlaku kalau tangkinya ini terbuka. Artinya atasnya ini terbuka sehingga tekanannya sama dengan tekanan udara. Seandainya tangkinya tertutup, lalu tekanan antara permukaan air dan tutup tangki itu beda, bukan tekanan atmosfer ya, atau dia bukan sama dengan tekanan udara luar. Nah, nanti PA dan PB nggak bisa dicoret ya. Sebenarnya di soal ini anggap aja nggak ditutup ya. Permukaan tangkinya ini airnya terbuka, jadi tekanannya sama dan PA PB-nya bisa dicoret. Oke, dari sini kita akan dapat persamaan karena PAPB-nya sudah hilang. Nanti kalau dirapikan, kita akan dapat persamaan seperti ini ya. PA kuadrat kurangi PB kuadrat. Ini sama dengan 2G kalikan HA min HB. Enggak. Oh, kebalik ya. Ini HB min HA. Sekarang perhatikan bahwa dengan acuan ketinggian yang kita pakai, HA itu sama dengan Y. Kemudian eh, HB-nya sama dengan 0 ya, karena acuan kita ya tepat di dasar tangkinya. Kemudian sekarang kita analisis ini ya, kontinuitas debit air. Nah, kontinuitasnya itu kan sama ya antara A dan B. Karena mereka masih satu aliran fluida, jadi ya seharusnya debitnya kontinu ya atau debitnya sama ya di A dan di B. Jadi karena QA sama dengan QB, ini kan berarti A di A kalikan VA sama dengan A di B kalikan VB. Nah, luas permukaan itu kan sebanding dengan diameter yang dikuadratkan. Karena lingkaran itu ya kan 1/4 pi d kuadrat. Sehingga ketika kita misalkan ingin mencari VA ya, kita coba VA. Itu sama dengan PB dikalikan dengan faktor ini ya, AB per AA atau sama aja DB kuadrat dibagi DA kuadrat. Nah, sekarang perhatikan nilai DB per DA, bahwa DB per DA itu kan B-nya diameter 4, kemudian A itu diameter 50. Jadi DB per DA itu 4/50 dikuadratkan. Nah, hasilnya kecil sekali ya. Jadi VA itu kira-kira 6,4 kali 10 pangkat min 3 dari VB. Nah, perhatikan kalau kasusnya seperti ini kan VA-nya
jauh lebih kecil dari VB. Apalagi di persamaan ini kan Bernoulli ini kan dikuadratkan, jauh lebih kecil lagi. Kalau kondisinya seperti ini, karena PA itu jauh lebih kecil dari VB, maka di sini nanti, di sebelah sini, kita bisa aproksimasi eh, ini sama dengan min VB kuadrat saja. Atau ya gambaran fisiknya karena permukaannya itu sangat lebar ya yang di bagian A sehingga ya di titik itu seakan-akan fluidanya atau tidak ada kecepatan ya di situ. Jadi biasanya kalau eh, nggak ada keterangan diameter dan diameter lubang dan sebagainya kan anggap aja diameternya sangat kecil ya. Nah, sangat kecil itu nanti konsekuensinya ini ya, bahwa VA, V di titik A itu akan sangat kecil, bisa dianggap diam. Dari sini, maka kita akan dapat dari hukum Bernoulli ya, berarti kan tinggal min VB kuadrat sama dengan 2G kalikan min 2GY ya, karena B-nya, HB-nya 0, HA-nya sama dengan Y. Jadi langsung saja VB ini sama dengan akar 2GY. Nah, ini kecepatan umum ya. Sekarang pada kondisi awal, yaitu kan sama dengan ketinggian air awal. Katakan H besar ya. H besar ini kita bisa hitung dari volume awal dibagi diameter A ya. Di volume airnya dibagi luas permukaan. Jadi nanti luas permukaan itu kan seperempat pi d kuadrat. Atau ini V air volume besar ya artinya dibagi seperempat ya pi kali kan dA kuadrat. Nah ini bisa bila dihitung nilainya V air itu kan 400 liter 400 desimeter kubik ya. Jadi ada pangkat min 10 pangkat min 3 kemudian dibagi seperempat pi kalikan diameter tuh setengah meter setengah kuadrat. Nah, ini hasilnya kira-kira 12, oh maaf 0,5 2,04 meter. Berarti Y-nya diketahui, kita dapat VB itu sama dengan ini ya, akar 2 kali G-nya pakai aja 10 kalikan Y. Jadi kecepatan awal VB 0 ya, itu 6,38 meter per detik. Sekarang bagaimana dengan debitnya? Jadi kalau yang bagian B, debit air. Nah, debit itu kan Q. Karena kontinuitas, jadi QA dan QB itu sama. Nah, karena yang kita hitung tadi itu PB, jadi ya kita pakai Q-nya itu sama dengan AB kalikan VB ya. Jadi debit awalnya jadi kalau kita tulis Q0 itu sama dengan eh, A di A kalikan A di B kalikan VB 0. Nah, ini berarti kan seperempat pi kalikan dB kuadrat kemudian kalikan VB 0. Semuanya angkanya sudah ada, jadi kita bisa hitung Q0 itu sama dengan seperempat pi kalikan
dB itu 0,04 kuadrat kalikan VB0 ya. Jadi hasilnya ini kira-kira 8,02 kalikan 10 pangkat min 3. Nah, satuannya kalau semua aku konversi ke SI ya, jadi ini kilogram per meter pangkat 3. Maaf, meter pangkat 3 per second. Atau ya intinya kan volume per detik ya. Oke, ini debit pada kondisi awal. Tapi ingat debit ini nggak konstan. Kenapa? Karena VB itu kan akar 2GY. Sedangkan Y-nya itu kan berkurang terus. Artinya V-nya nggak konstan, Q-nya nggak konstan ya. Sehingga kalau kita menghitung ketinggian air dalam tangki sebagai fungsi waktu, nggak bisa langsung V-nya sama dengan Q V0 minus QT ya. Kalau Q-nya konstan, nggak bisa. Tapi kita harus pakai definisi awalnya, kemudian nanti ada integralnya. Jadi di sini ketinggian air sebagai fungsi waktu. Kita bisa hitung debit air yang keluar dari tangki. Nah, ini secara umum ya. Jadi Q itu kan sama dengan AB kalikan VB. Kalau kondisi umum ya. Jadi AB kalikan VB. Nah, ini sama dengan ini 1/4 pi dB kuadrat dikalikan akar 2GY. Jadi dari sini sekarang kita pakai definisi debit atau gini. Debit itu apa sih? Debit itu kan merupakan laju perubahan volume ya. Atau dalam kasus ini volumenya kan berkurang. Nah, laju pengurangan volume air dalam tangki. Jadi seberapa cepat airnya itu keluar dari tangki itu kan debit ya. Atau G itu sama aja karena ini pengurangan jadi minus ya. D volume per dt. Nah, untuk volume dari tangki ini kan volume itu kan sama dengan ini ya, AA luas permukaan tangkinya dikalikan ketinggian tangki ya. Jadi AA kalikan Y. Nah, dari sini dibagi dt. Kemudian A-nya itu kan konstan ya, 1/4 pi kalikan dA kuadrat. Nah, di sini kita akan dapat dy per dt. Sehingga kalau kita samakan Q dari definisi yang A kali V dengan Q yang min dV per dt, kita akan dapat seperti ini ya. Bahwa yang sebelah sini ini akan sama dengan yang ini. Jadi kita akan dapat persamaan seperti ini ya, dan nanti kita bisa integralkan y-nya. Di sini berarti kalau dirapikan dy per dt sama dengan ini ada faktor dB per dA kalikan akar 2GY. Nah, di sini ada faktor
B per DA kuadrat ya. Walaupun itu kecil, tapi ya di sini jangan diabaikan dulu ya. Karena kalau diabaikan nanti ya kan hasilnya 0 ya. Kita bisa integralkan ini. Di situ kan ruas kiri ada akar 2GY ya. Atau Y pangkat setengah. Kalau kita pindah ke ruas kiri, maka kan kita akan dapat Y pangkat min setengah kalikan dy sama dengan akar 2G kalikan ini kemudian dikalikan dt. Nah, kan kita bisa pisahkan seperti ini. Setelah kita pisahkan seperti ini jangan bingung ya. Ruas kiri itu kan dari yang ruas kanan ya, Y pangkat setengah dipindah ke kiri jadi Y pangkat min setengah. Oke. Dari sini kita bisa integralkan. Oh, tadi minusnya lupa ya di sini. Dan minus jangan sampai lupa. Kita bisa integralkan. Nah, Y itu kan ketinggian awalnya H. Yang tadi kita sudah hitung. Kemudian ketinggian, misalkan ketinggian di saat tertentu itu H kecil gini. Atau tadi kita sudah pakai Y. Berarti biar konsisten ini Y juga. Jadi ini dari Y pangkat min setengah kalikan dy. Nah, di ruas kanan itu kan yang faktor ini kan konstan ya. Jadi nanti keluar dari integral. Tersisa integral dari 0 sampai T dari dt. Nah, yang integral Y pangkat min setengah itu kan berarti kita pakai ya integral biasa ya. Hasilnya itu kan 1 per min setengah plus 1 itu berapa? Nah ya. Jadi ada faktor 2 kali Y pangkat setengah. Nah, ini batasnya dari mana? Dari H besar sampai Y. Dan yang di ruas kiri ini integral dt jadikan sama dengan T saja ya. Ini integral dt itu kan T. Batasnya dari 0 sampai T. Masukkan batasnya. Jadi di sini nanti ada 2 kalikan Y pangkat setengah dikurangi atau pangkat setengah itu kan akar ya. Jadi akar Y dikurangi akar H. Nah, ini sama dengan minus ini kalikan T. Oke. Dari sini kita bisa rapikan ya, sehingga kita dapat akar Y itu sama dengan akar H dikurangi, nah 2-nya pindah ke ruas kiri jadi akar G per 2. Ini per ini tetap. Sehingga kalau kita integralkan ya, biar dapat Y fungsi T-nya, kita akan dapat Y itu sama dengan ini akar H kuadrat ya. Jadi H kemudian dikurangi 2 kali yang sebelah sini sama yang sebelah sini ya. Ini kan buka biasa. Kemudian ditambah yang sebelah sini dikuadratkan. Ya, karena kuadrat minusnya hilang. Ya, dari sini kita bisa rapikan lagi. Yang sebelah sini kan jadi akar 2GH.
akar 2GH besar ya. Di sebelah sini berarti kan ya akar 2GH besar. Sebelah sini jadi G per 2 T kuadrat. G per 2 T kuadrat. Sebelah sini jadi pangkat 4. Ya, berarti kita sudah dapat ketinggian Y sebagai fungsi T ya. Ini mau dimasukkan angkanya juga boleh ya. Misalkan ya kita kan sudah tahu berapa H besar, berapa D perbandingannya, berapa gravitasinya. Sehingga kalau ini dimasukkan boleh juga ditulis angkanya ya. Y sama dengan H besar tadi berapa? 2,04 dikurangi akar 2GH, itu akar 2GH itu kan sama aja, mana tadi ya, ini kan akar 2GH besar ya, sama aja VB awal ya, jadi 6,38, tapi dikalikan dB per dA kuadrat, jadi dB nya tadi berapa ya, 4 ya, dA nya 50, di sini ada faktor 0,04 T, kemudian ditambah sebelah sini ada G per 2, itu berarti 5 kalikan ini ya, dB per dA 40 per 500, 4 per 50 pangkat 4. Ini kecil ya, ini 2,048 kalikan 10 pangkat min 4 kalikan T kuadrat. Nah, semua ini satuannya meter. Jadi kelihatan kalau dari awal tadi ya, di sini kan ada dB per dA kuadrat. Kalau dari awal ya ini memang kecil, tapi kalau dari awal dianggap 0, nanti ketemu Y-nya itu konstan ya. Kita nggak ketemu yang suku pangkat 1, T pangkat 1 dan pangkat 2-nya. Ini yang bagian C. Bagian D kita disuruh menghitung waktu hingga seluruh air di dalam tangki habis. Nah, air di tangki habis artinya ketinggian permukaan airnya kan 0 ya. Karena acuan kita ya masih sama seperti tadi, yang merah ini. Jadi kita cari T ketika Y-nya sama dengan 0. Jadi air di dalam tangki habis ketika Y-nya sama dengan 0. Kita bisa pakai persamaan yang sudah kita dapat ini. Tapi lebih mudah kalau kita berangkatnya dari sini ya. Karena yang persamaan bawah itu kan kuadratik ya. Jadi agak ribet. Kita bisa pakai yang lebih mudah saja, yaitu kan ini. Yang kita belum kuadratkan. Nah, ini kan berarti kan sama dengan 0 ya. Jadi 0 sama dengan ini semua. Dari sini kita bisa rapikan. Langsung saja kita dapat T-nya misalkan T besar gini ya, biar beda. Jadi kita dapat T itu sama dengan akar ini akar kan ada akar H dikalikan akar 2 per G. Jadi akar 2H per G ya. Akar 2H per G. Lalu ada faktor. Nah,
Ini ada faktor ini ya. D dibalik ya. Jadi DA per DB kuadrat. Ini tinggal merapikan saja ya. Ini kalau kita hitung nilainya eh, jadi DB per DA kuadrat tuh 50/4 kuadrat kalikan akar 2G 2H hanya tadi berapa? 2,04 ya. Per G-nya 10. Di sini kita dapat T-nya sama dengan 99,8 second. Ya, mendekati 100 detik ya. Jadi airnya akan habis dalam waktu kira-kira 100 detik. Oke, jadi itu ya. Intinya di sini penekanannya ada di pemakaian Bernoulli, itu yang utama, dan kontinuitas. Kemudian yang perlu dipahami adalah definisi debit ya, sama dengan minus dV per dt. Dan karena ini kita sudah dikasih luas penampang, jadi ya anggap aja ini seperti silinder gitu ya. Jadi volumenya itu kan luas penampang kalikan ketinggian. Nah, nanti tinggal kerjakan integralnya, lalu dapat hasilnya. Oke, itu yang nomor 1. Sekarang nomor 2, ini tentang venturimeter ya. Ini ya biasanya di buku SMA banyak dibahas. Kita coba nurunkan rumusnya juga sekarang. Jadi kalau venturimeter ini dapat mengukur laju aliran fluida ya. Jadi yang diukur itu dilewatin di pipa atas ini ya, yang ada perbedaan luas penampang. Misalkan yang kita ukur tuh rho ya. Kemudian, nah manometer ini sebenarnya untuk mengukur tekanan. Jadi untuk mengukur perbedaan tekanan di yang bagian A1 dan A2 ini pakai raksa ya. Jadi ada tabung U yang diisi raksa, proaksen, densitasnya. Nah, karena perbedaan tekanan nanti ada perbedaan ketinggian raksa ya. Jadi ada perbedaan ketinggian ya. Di sini ada selisih ketinggian sebesar H. Nah, nanti selisih ketinggian itu bisa kita pakai untuk menghitung berapa sih perbedaan tekanannya. Kita bisa hitung kelajuan fluida. Ini bukan gas ya, ini fluida. Di masing-masing las penampang A1 dan A2. Jadi sekarang jawab. Untuk bagian A, sekali lagi kita pakai Bernoulli. Tapi ya, kita harus hati-hati dalam mendefinisikan titiknya. Biar nggak bingung. Jadi kalau hukum Bernoulli itu kita bisa pakai titik ini ya. Harus satu aliran fluida ya. Fluidanya itu kan mengalir di pipa ya. Jadi kita nggak boleh pakai titik yang ada di raksa ya. Karena sudah beda fluida. Jadi kuncinya hukum Bernoulli, alirannya itu harus aliran fluida yang sama. Nggak boleh beda. Jadi kita bisa pakai ini misalkan titik A ya. Ini titik B. Hukum Bernoulli pakai yang tadi ya. Sudah ditulis di sini. Sekarang yang sama apa? Di sini perhatikan bahwa ya titik A dan B ini kan kita tinjau di ketinggian yang sama. Jadi HA sama dengan HB. Ya, dari sini kan kita dapat atau biar konsisten ya. Ini digambarnya kan pakai apa namanya? A1 dan 2. Jadi kita pakai juga ini 1, ini 2. Ini 1, 1. Nah, perhatikan bahwa H1 sama dengan H2 ya ketinggiannya.
diatur sama memang untuk mempermudah. Dari sini kita akan dapat berarti tinggal yang faktor P dan ini ya, P dan V, tekanan dan kecepatan. Atau kita bisa pindah ruas di sini P min P2 ini jadi V2 kuadrat minus P1 kuadrat. Ya, berarti di sini ini hilang, yang di sini ini hilang. Sekarang kita tugasnya mencari P1 dan P2. Nah, untuk mencari itu kita pakai hukum pokok hidrostatik ya. Kenapa? Karena untuk raksa ini kan dia diam ya. Jadi yang raksa ini kita anggap aja ini kasus yang fluida statik ya, fluida statis ya. Jadi kita pakai acuan ini. Ini ada katakan titik A ya. Ini titik B. Di hukum pokok hidrostatik pada raksa. Nah, kan PA sama dengan PB. Karena mereka di ketinggian yang sama. Jadi dari sini PA itu kan P1 ya. P1 saja ya tekanannya. P1. Kalau yang PB dia ada P2. Tapi dia ketambahan juga ada kolom raksanya. Ini memberikan tambahan tekanan sebesar rho aksen kalikan G kalikan H. Nah, dari sini kita dapat perbedaan tekanan. Jadi P1 min P2 itu sama dengan rho aksen GH. Dan yang kita bisa pakai adalah kontinuitas debit fluida ya. Jadi seperti yang tadi. Sekarang kita kembali ke fluida yang bergeraknya. Jadi Q1 sama dengan Q2 atau A1 P1 sama dengan A2 P2. Jadi misalkan kita menghitung V1 dulu, maka V2-nya kita ubah menjadi A1 per A2 kalikan V1 ya. Sehingga dengan memasukkan yang kita sudah hitung ini, yang kita peroleh dari hukum pokok hidrostatik maupun kontinuitas, kita akan dapat ini ya. Ini aku copy lagi. Jadi P1 min P2-nya itu rho aksen GH. V2 itu A1 per A2 kalikan V1 ya. Jadi kalau V2 kuadrat, ini nanti kita bisa keluarkan V1 kuadrat di sini. Di sini ada faktor ini ya. Ini ada faktor A1 per A2 kuadratkan min 1 ya. Sehingga kalau kita menghitung V1 itu sama dengan akar dari 2 GH dikalikan rho aksen per rho saja, lalu ada faktor ini. Oh maaf, ternyata ada yang kurang ya di sebelah sini. Nah, perhatikan bahwa selain ada
eh, raksa ya. Di sebelah sini kan juga ada fluidanya itu sendiri ya. Jadi sebelah sini itu ada fluida dengan ketinggian, sini kan juga ada fluida dengan ketinggian Y plus H. Kalau yang di sebelah sini, ini diisi fluida ya. Kalau yang di sebelah sini, fluidanya itu hanya ini ya. Jadi yang sebelah sini itu fluidanya diisi fluida, fluida yang rho saja, yang diisi rho saja yang di sebelah sini itu hanya yang segini. Jadi ketika kita menghitung hukum pokok hidrostatik ya, di sini P1-nya itu ada ketambahan eh, rho kalikan Y plus H, rho G kalikan Y plus H. Sebelah sini ada juga ketambahan rho kalikan G kalikan. Nah, di sini kan fluidanya hanya ketinggiannya Y. Oke. Nah, di sini ada perbedaan ya. Jadi eh, untuk P-nya ini ada suku tambahan P1 min P2 itu sama dengan rho aksen GH. Nah, di sini juga dikurangi rho kalikan GH. Jadi sama dengan rho aksen minus rho kalikan GH. Kan ya, jadi walaupun fluidanya itu bergerak ya, tapi dia tetap bisa menyumbang tekanan hidrostatik ya. Jadi kita harus pertimbangkan tekanan hidrostatik dari yang bagian warna kuning ini ketika kita menghitung PA dan PB. Jadi di sini ada rho aksen min rho. Di sini juga ada rho aksen min rho. Oke, dari sini berarti kan V1-nya sudah kita dapat ya. Sekarang untuk bagian B, kecepatan pada bagian eh, bagian apa ini? Bagian pipa A2. Kita bisa pakai kontinuitas yang tadi. Jadi kan V2-nya ini. Jadi langsung saja kita peroleh V2 itu A1 per A2 dikalikan ini ya, akar P-nya ini ya. Akar ini. Sekarang kita bagian C diberikan nilai numerik ya. Ini tinggal hitung aja. Jadi nilai numerik P1 ini sama dengan akar 2GH. Ini pakai aja 10 ya, kalau nggak ada keterangan. Hanya di sini 20 cm 0,2 kalikan selisih rho. Jadi rho aksen 13.600 dikurangi 800 dibagi rho-nya 800. Lalu ada faktor A1 per A2 kuadrat. Jadi A1 itu kan 5 per 3 kuadrat min 1. Ini hasilnya 6 ya. Jadi 6 meter per second. Kalau yang V2-nya ini sama dengan A1 per A2 ya. Kalikan V1. 5 per 3 kalikan 6 plus 10. Jadi ini saja ya kuncinya di soal ini tuh ya kita pakai Bernoulli dan hati-hati ketika tekanan hidrostatik ya. Jadi fluida apapun yang ada di atasnya itu harus diperhitungkan. Kalau ada kolom U seperti ini ya. Nah, nggak hanya raksa, bisa aja ada fluida yang lain. Oke, jadi itu pembahasan soal nomor 2. Mungkin sekian dulu ya untuk dua soal pertama.
Untuk dua soal berikutnya kita bahas di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.